Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan latihan baca dan terjemah dengan membaca kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita di hari ini Masya Allah masuk di ayat 115 dari surat Al-Baqarah. Karena pendek nanti kita akan masuk juga di 116 dan 117. Karena juga tidak terlalu panjang tafsir dari Syekh Abdurrahman rahimahullah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala mabusi rahmati lil alamin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif al-mufassir al-allamah al-syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم أي ولله المشرق والمغرب خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة فهما مطالع الأنوار ومغاربها فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات فأينما تولوا وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياه بأمره إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورا بسلب أو مرض ونحو ذلك فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه فثم وجه الله إن الله واسع عليم فيه إثبات الوجه لله تعالى على وجه اللائق به تعالى وأن لله وجها لا تشبهه الوجوه لا تشبهه الوجوه وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها عليم بسرائركم ونياتكم فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور فله الحمد والشكر. Baik. Ini ayat 115. Kata Allah, walillahil masyriqu wal maghribu. Apa i'rabnya kira-kira al-masyriqu? Taufik? Mubtada muakhar. Dan wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Fa thamma. Ahmad Genta. Mubtada. Tapi kenapa di fathah? Mabni. Kenapa dia bisa mabni? Isim isyarah. Betul. Fasamma. Di sana. Wajhullah. Tamam. Khobar. Inna allaha wasi'un alim. Qala al-mufassir rahmahullah walillahil masyriq wal maghrib. Khassahuma bidhikri. Liannahuma mahallul ayatil azimati fi matali'il anwari
wa magharibiha fa idza kana malikan laha malikan Abu Sulaiman khabar kana likullil jihad ma kana malikan likullil jihati fa aina ma tuwallu wujuhakum minal jihati wujuhakum Abu Hanif maf'ul bih minal jihati idza kana tawallikum iyaha bi amrihi imma ay ya'murakum bistiqbalil ka'bati ba'da an kuntum ma'murina bistiqbali baitil maqdisi aw tu'maruna bis salati fis safari ala rahilati wa nahwiha fa innal qiblata haitsuma tawajjahal abdu au tashtabihu al qiblatu fa yataharra as-salata ilaiha thumma yatabayyanu lahu al qata'u au yakunu ma'dzuran bi salbin au maradin wa nahwi dzalika fa hadhil umuru al-umuru, kenapa itu Ahmad Sobri? Badal dari hadihnya sendiri. Mubtada. Imma ayyakunal abdu fiha ma'adhuron. Ma'adhuron Rosidin. Khobarnya yakun, betul. Au ma'muron. Wabi kulli halin famastakbala jihatan minal jihati kharijatun an mulki rabbihi. Fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim fihi isbatul wajhi. Ini kalau ahli tafsirnya yang menafsirkannya ahli sunnah. Yang menafsirkannya ahli sunnah. Jadi akan disinggung masalah ini. Fihi isbatul wajh lillahi ta'ala alal wajhil laiki bihi ta'ala. Wa inna lillahi wajhan. Sebagai apa itu Khairil? Sebagai apa itu Khairil? Wajhan. Sebagai apa saudara? Hal lah. Masa hal. Sebagai apa? Kharin. Apa? Khobar. Anna. Isimnya mana? Isimnya mana? Isimnya? Isimnya? Isimnya Allah. Allah itu? Allah itu? Abdul Aziz. Ini wajahan isimnya anna. Khobarnya? Lillah. Jar majrur bukan Allah.
Jadi itu isimnya yang wajhan. Paham kan? Khobarnya yang lillah, dikedepankan jar majrur. Jar majrur yang dikedepankan. Terus la tushbihuhul wujuhu. Al wujuhu indak Suhail. Fa'il dari tushbihu. Hunya maf'ul bi. Wa huwa ta'ala wasi'ul fadli. Wasifati adimuha alimun bisarairikum waniyatikum famin si'atihi wa ilmihi wasi'a lakumul amra wa qabila minkumul ma'mur falahul hamdu wa syukru. Dan banyak yang tidak ditanyakan karena i'rabnya mudah. I'rabnya mudah. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masyriqu wal maghribu." Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ai walillahil masyriq wal maghrib, yaitu kepunyaan Allah timur dan barat. Khassahuma bidzikri. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan keduanya dalam penyebutan li'annahuma mahallul ayatil 'azimati. Karena keduanya adalah tempat tanda-tanda yang agung. Fahuma matali'ul anwari wa magharibuha. Keduanya adalah tempat. oh antum di situ fahuma ya? Ya. Dicetakan saya fi. Tapi antum cocok. Berarti saya salah. Di sini kan kalau saya fi matali'il anwar. Seharusnya memang seperti itu. Fahuma matali'ul anwar. Pada keduanya adalah terbitnya cahaya. Kan? Matlaknya. Betul. Masya Allah. Terus? Keduanya adalah tempat terbitnya cahaya dan tempat terbenamnya. Fa idza kana malikan laha, jika dia pemilik baginya, maka dia pemilik dari seluruh penjuru arah. Fa aina ma tuwallu wujuhakum minal jihati. Kemana saja arah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian. Idza kana tawallikum iyyahu bi amrihi. Jika kalian menghadap kepadanya sesuai dengan perintahnya, imma an ya'murakum bistiqbalil ka'bati ba'da an kuntum ma'murina bistiqbali baitil maqdisi. Sama saja apakah dia memerintahkan kepada kalian untuk mengarah ke arah Ka'bah setelah sebelumnya kalian diperintahkan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Au tu'maruna bis salati fis safari 'ala ar-rahilati wa nahwiha. Atau kalian diperintahkan untuk mengerjakan salat ketika safar di atas kendaraan dan yang semisalnya. Iya kan? Karena kalau di atas kendaraan boleh mengarah ke arah kendaraan. Paham kan? Artinya makanya dimanapun kalian mengarah, di sana ada wajah Allah. Paham kan? Mau ke Baitullah atau ke yang lain. Di atas kendaraan. Terus? Fa innal qiblata haitsuma tawajjahal abdu. Maka sesungguhnya kiblat adalah kemana seorang hamba mengarah kepadanya. Nah, ini kalau di safar, di atas kendaraan. Di safar, di atas kendaraan. Kiblat itu di mana arahnya? Kita menghadap. Terus? Au tashtabihul kiblatu. Atau kiblat menjadi samar. Fayataharra salata ilaiha. Maka dia memilih mengerjakan salat menghadapnya. Tsumma yatabayyana lahul khata'u. Kemudian menjadi jelas keliru baginya. Au yakunu ma'dhuran bisalbin au maradin wa nahwi dzalika. Atau dia beruzur karena salbin
atau karena sakit. Apa salbin? La adri. Hmm? La adri. Iya, karena bisa dikatakan karena tertutup atau dapat, memang tidak dapat, ya. Tapi kita lihat maknanya di terjemahan kitanya apa yang biasa di Indonesia. Salbin, ada sulbin. Iya. Kalau salbin penyaliban. Berarti bukan salbin di situ. Karena maknanya bukan menyalib. Di sini bisa diartikan, bisa dibaca sulbin. Sulbin itu dia bisa bermakna tidak jelas. Iya, tidak jelas. Karena dia juga bisa diterjemahkan tulang sulbi. Tidak jelas kiblatnya atau karena dia sakit atau yang semisalnya. Terus فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا. Maka perkara ini sama saja apakah seorang hamba yang mendapat uzur padanya atau diperintahkan. baik. Artinya ini belum jelaskan dimanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah macam-macam sebabnya. Ada karena orang sakit tidak bisa menghadap ke kiblat. Karena lagi berbaring di atas tempat tidur di saat sakit. Tidak bisa bergerak. Maka tidak apa-apa dia menghadap kemana dia mau. Ya, atau kiblat itu tastabih. Tertutup baginya. Samar mana ya arahnya. Iya mana arahnya. Atau dia tidak sakit, tidak ada apa-apa. Tapi dia lagi safar di atas kendaraan. Maka kiblat di mana arah, kendaraannya mengarah. Pokoknya dimanapun dia menghadap, disitulah wajah Allah. Terus وبكل حال dan dengan setiap keadaan famastaqbala jihatan minal jihati kharijatan an mulki rabbih, tidaklah ia mengarah ke arah dari arah-arah tersebut kharijatan an mulki rabbih, yang keluar dari kekuasaan Rabb-nya. artinya dia tidak menghadap kepada sesuatu yang di luar daripada kekuasaan Allah. Terus Fasamma wajhullahi, maka di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Fihi isbatul wajhi lillahi ta'ala, di dalamnya ada penetapan wajah untuk Allah Subhanahu wa taala. ini dalil ayat ini menunjukkan bahwa Allah punya wajah. Nah, menyelisih orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak punya wajah. Juga menyelisih orang yang takwil dari orang Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah. Mereka terjemahkan takwil ayat ini menjadi fasamma ridallah. Jadi wajah dia bilang di sanalah ridho Allah. Seperti tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain dia tidak artikan wajah. Tapi dia artikan apa? Ridho. Jadi ayat ini fasamma wajah Allah, fasamma ridallah. Maka di sana ridho Allah. Jadi ini takwil, tidak boleh wajah ya wajah. Beda ridho dengan wajah. Iya, cuman mereka lakukan itu katanya karena kalau kita bilang wajah akan sama dengan wajah makhluk. Yang penuh dengan kekurangan, paham kan? Aib dan cacat. Makanya penulis tambahkan setelahnya. Terus apa tambahannya? Ala wajhil laiqi bihi ta'ala, di atas sisi yang layak baginya. Nah, ini dia. Nah, wajah yang layak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan
Allah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Tinggal tambah itu saja kan begitu. Allah punya wajah, wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Tidak sama dengan wajahnya makhluk. Kalau mereka dia samakan. Kita enggak. Wajah Allah ya sesuai dengan keagungan Allah. Iya kan? Iya. Tapi mereka enggak masuk akalnya. Iya, sebenarnya bisa dikatakan dengan kata yang sederhana. Wajahmu enggak sama dengan wajah singa. Enggak, wajah singa tidak sama dengan wajahnya semut. Makhluk saja tidak sama. Sesuai dengan hewan ya kan begitu. Iya, apalagi antara makhluk dan pencipta makhluk. Tapi mereka tidak masuk akalnya seperti itu. Terus. Wa anna lillahi wajhan la tushbihuhu alwujuhu. Dan bahwasanya Allah memiliki wajah yang tidak serupa wajah-wajah yang lainnya dengannya. Wa huwa ta'ala wasi'ul fadli was sifati 'azimuha. Dan Allah luas keutamaan dan sifat-sifatnya. 'Azimuha dan agung sifat-sifatnya. Alimun bisarairikum wa niyatikum. Mengetahui rahasia-rahasia kalian dan niat-niat kalian. Famin si'atihi wa ilmihi, dan di antara keluasannya dan ilmunya, wasi'a lakumul amra, dia meluaskan perkaranya untuk kalian, wa qabila minkumul ma'muru, dan menerima yang diperintahkan dari kalian, falahul hamdu wa syukru, dan pujian dan syukur hanya baginya. ثم قال الله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم وهو تعالى صابر على ذلك منهم قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه سبحانه أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال بل له ما في السماوات والأرض أي جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك وهو قانتون له وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره فإذا كانوا كلهم عبيده مفتكرين إليه وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه والله تعالى المالك القاهر وأنتم مملوكون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء فكيف مع هذا يكون له ولد هذا من أبطل الباطل وأسماجه. Baik, Masya Allah. Terus lanjutkan. والقنوت نوعان قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق وخاص وهو قنوت العبادة
فالنوع الأول كما في هذه الآية، والنوع الثاني كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. ثم قال بديع السماوات والأرض أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه. Baik. Masya Allah. Qala Allah Ta'ala wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanah. Wa qalu ittakhadallahu walada. Apa irobnya ittakhada Allahu? Allahu Rizki waladan subhanah. Ayo subhanah. Lah. Enggak bisa. Naatnya siapa? Enggak. Ikhwan, hal enggak. Rizki maf'ul mutlak. Subhana selalu mansub sebagai maf'ul mutlak. Subhana selalu mansub sebagai maf'ul mutlak. Paham kan? Maksudnya sabbaha subhana. Dia memuji Allah. Ya, fiilnya mahdhuf. Fiilnya dihilangkan. Jadi subhana itu selalu mansub sebagai apa? Maf'ul mutlak. Tidak ada harokat lain untuk subhana. Jadi selalu dia subhana. Tidak pernah nuni. Subhana. Ballahu ma fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun. Kullun. Sebagai apa ini kullun? Indak? Harun? Deden. Mubtada. Lahu qanitun. Kalau qanitun? Khobar. Asalnya kullun qanitun lah. Badi'us samawati wal ardi. Wa idha qada amran. Fa innama yakulu lahu kun. Fayakunu. Wa qalu, qala al-mufassir rahimahullah, wa qalu ay al-yahudu wan nasara wal musyrikuna. Wa kullu man qala dhalik. Ittaqadallahu walada. Fanasabuhu ila ma la yaliku bijalalihi wa asa'u. Kullal isaati. Kulla. Indak. Maf'ul mutlak. Tapi bukan masdar. Naib anil masdar. Dari mana tahu? Diidofakan kepada masdar. Paham kan? Asa'u kullal isa'a. Ada di pembahasan mutammimah. Kul dan ba'ab bisa menjadi maf'ul mutlak kalau dia mudhof kepada masdar. Paham kan? Ini dia. Maf'ul mutlak. Fadzalamu anfusahum wa huwa ta'ala sabirun. Sabirun indak suradi. Khubban. Ala dhalika minhum. Wa qad hallama alaihim. Wa afahum. Wa razaqahum ma'a tanaqusihim iyahu. Iyahu. Febri. Syafril. Maf'ul bi subhanah ay tanazzaha wa taqaddasa an kulli ma wasafahu bihil musyrikuna. Al musyrikuna apa? Dan sobo.
Fa'il dari wasofa. Ahsan. Wadzalimuna mimma la yaliku bijalalihi fasubhana man lahul kamalu. Man lahul kamalu al-mutlaqu. Al-kamalu. Indak Dzulkifli. Fasubhana man lahul kamalu. Al-kamalul mutlaqu. Al-kamalu. Mubtada. Khabarnya. Al-mutlaqu. Al-mutlaqu sebagai apa? Naat. Khabarnya? Lahu. Jar majrur muqaddam. Jar majrur muqaddam. Dan min jami'il wujuhi alladzi la ya'tarihi naqsun. Kenapa naqsun? Syukur. Fa'il dari ya'tari. Biwajihin minal wujuhi wa ma'araddihi liqaulihim aqamal hujjata. Aqamal hujjata. Al-hujjata iki maf'ul bih. Wal burhana lah. Naat. Atau kenapa bisa? Ada huruf atau. Ahsan. Ala tanzihihi an dzalika faqala bal lahu ma fis samawati wal ard jami'uhum milkuhu jami'uhum milkuhu jami'uhum fajrin mubtada milkuhu khabar wa abiduhu dan yatasarrafu fihim tasarrufal maliki bil mamaliki yatasarrafu fihim tasarrufal maliki tasarrufa Rio maf'ul mutlak bisa juga di i'rab ini iskotil khafid. Bisa juga di i'rab iskotil khafid. Kan takdirnya ya tasarrufu fihim bitasarrufil bi. Bitasarrufi bisa juga. Dan al-maliki bil mamaliki wahum qanituna lahu wahum indak Riko mubtada qanitun khobar mustakharun khobar kedua santa tahta tadbirihi fa idza kanu kulluhum abidahu fa idza kanu kulluhum abidahu kulluhum rumah tiga kulluhum taukid. Taukidnya itu waw yang ada di kanu. Isimnya kan taukid. Abidahum. Itu baru apa? Baru khobarnya. Jadi kulluhum itu taukid dari kanu waw jamaah di dalam. Abidahu. Muftaqirina ilaihi. Muftaqirina. Abdillah. Abdillah. Febri. Zil. Hal. Bisa juga. Kulluhum abiduhu muftakirina ilaihi. Bisa, tapi bisa ada i'rab lain ini. Yang lebih cocok. Naat. Dari
abid. Naat dari abid. Begitu irob lainnya. Ya, tapi setelah kita tahu begitu, lebih cocok jadi apa? Hal. Yang dia irob pertama. Kenapa lebih cocok? Karena nakiro. Paham ini? Kan orang akan irob dua ini. Bisa naat dari abid, bisa hal. Tapi kita pilih hal. Kenapa? Karena apa? Abid ma'rifah, sementara muftakirin nakiro. Paham ini? Jadi ini yang disebutkan. Iya. Muftakirina ilaihi. Wa huwa ghaniyun anhum. Fa kaifa yakunu minhum ahadun. Fa kaifa yakunu minhum ahadun yakunu lahu walad. Cetakan antum apa tadi? Fa kaifa? Fakaifa yakunu minhum ahadun yakunu lahu waladan. Enggak, maksudnya fakaifa? Fakaifa yakunu minhum ahadun. Yakunu tuh, maksudnya dari kanan. Iya. Seharusnya fakaifa yakulu minhum ahadun yakunu lahu walad. Bisa juga kalau seperti itu berarti bagaimana ada satu dari mereka yang menjadi anaknya. Kalau itu ya. Ini kan bisa menceritakan ucapan mereka. Bisa juga langsung mengatakan tentang Allah. Iya. Fakaifa yakunu. Maka bagaimana jadi dari mereka salah seorang nanti yang menjadi anaknya Allah. Nah, sekarang irobnya dulu. Fakaifa yakunu minhum ahadun. Ahadunnya dulu. Apa irobnya ahadun? Hatta. Isim yakunu. Ahsanta. Yang diakhirkan. Yakunu lahu waladan. Nah ini masalah lagi. Kalau waladan. Apa irobnya Abdullah? Khobar yakun. Mana isimnya sekarang? Domir mustatir takdirnya. Huwa kembali ke ahadun. Paham kan? Ahsanta. Wal waladu la budda ayyakuna min jinsi walidihi li'annahu juz'un minhu wallahu ta'ala al-malikul qahiru wallahu Allah Afgan mubtada ta'ala fil mati al-maliku lah. Itu ta'ala itu kan cuma sisipan kan. Seperti kita bilang azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Setelah menyebutkan kata Allah. Khobar dari Allah. Al-Qahiru dari lah. Masa na'at al-Malik. Masa naatnya Allah. Sementara Al-Qahiru, Al-Maliku adalah khobarnya. Tidak tahu. Santan tidak tahu. Umair. Assalamualaikum. Antum bilang apa saudaraku? Ini kan gini, Allah kan mubtada. Ta'ala itu hanya sisipan kan biasa seperti subhana azza wajal. Terus al-maliku khobarnya. Kalau al-qahiru apanya? Itu saya tanya. Apa Umair? Enggak, sudah saya salahkan tadi Afgan. Afgan tadi bilang naat. Fa'il dari? Lah. Iya, ta'ala sudah ada fa'ilnya. Huwa, kembali ke Allah.
Isim fa'il. Hmm? Siapa itu? Nggak. Makin jauh. Jauh sekali. Makassar Kendari itu. Siapa itu di belakangnya untuk Mumaid? Saya tanya siapa di belakangnya, dia malah sudah jawab lagi. Iya, jangan terlalu tunduk Abu Dar. Iya, jangan tunduk, bungkuk nanti badanmu. Tunduk sekali. Tidak saudara. Tunduk itu ada masalah. Iya, takut ditanya. Itu ada tuduhan di situ. Bungkuk nanti punggungmu. Terlalu tunduk. Sekarang Umair berusaha menjawab. Apa dia bilang? Iyalah. Kan antum jawab tadi. Khobar kedua. Khobar kan boleh berbilang. Jadi ini Allah punya khobar dua kan. Allah Al-Malik. Allah Al-Qahir. Paham ini? Ahsan. Siapa kasih tahu? Tahu sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah santai. Mau jangan begitu. Iya, tahu sendiri. Mantap. Alhamdulillah. Betul. Khobar kedua. Khobar bisa berbilang. Sudah dibahas kan? Di Mutammimah. Afgan. Sudah dibahas? Sudah. Wa antum al-mamlukuna. Abu Dar, antum. Mubtada al-mamlukuna. Khobar al-makhuruna. Khobar kedua. Wa huwal ghaniyu. Al-ghaniyu Yusuf. Khobar wa antumul fuqara'u. Al-fuqara'u. Khobar juga. Khobar keberapa? Oh, khobar dari antum. Betul. Fakaifa ma'ahada yakunu lahu waladun. Hada min abtalil batili wa asmajihi. Masya Allah. Kemudian berikutnya lagi. Wal kunutu nau'ani. Kunutun amun. Kunutun. Kenapa ini Zul? Nah. Khobar. Amun. Na'at. Wahuwa kunutul khalqi kullihim tahta tadbiril khaliki. Wahuwa kunutul khalqi kullihim. Kullihim. Indak Budi. Taukid dari al-khalqi ahsanta. Tahta tadbiril khaliki. Wa khasun Ramadan. Khasun. Apa irobnya? Kenapa dibaca dhammah? Ramadan. Atau ke amun ahsanta. Wahwa kunutul ibadati. Fanna'ul awwalu. Kama fi hadil ayati. Wanna'ul thani. Kama fi qawli ta'ala wa kumu lillahi qanitin. Summa qala badi'us samawati wal ard. Ay khaliquhuma. Ala wajhin qad atqanahuma wa ahsanahuma. Ala ghairi misalin sabaqa. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun fala yasta'si alaihi wala yamtani'u minhu. Masyaallah. Lanjut terjemahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadallahu waladan. Dan mereka berkata, Allah mengambil anak, memiliki anak. Subhanah, Maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan seluruh yang di langit dan yang di bumi adalah milik Allah. Antum paham ini ucapan? Artinya Allah tidak bilang di ayat ini mattaqadallahu walad. Allah tidak bantah begitu. Kan mereka bilang Allah punya anak. Allah tidak bilang Allah tidak punya anak. Tidak. Tapi Allah katakan
lahu ma fis samawati wal ard. Punyanya yang di langit dan di bumi. Artinya kan kalau kita katakan Allah punya anak, berarti Allah butuh ke makhluk. Paham maksudnya? Iya kan? Kalau Allah punya anak, berarti Allah butuh ke makhluk. Iya kan? Seperti makhluk. Kenapa dia mau punya anak? Karena butuh yang akan mewariskannya. Iya kan? Misalnya Nabi Zakaria, dia minta kepada Allah anak yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisi saya, kan begitu. Dia butuh kepada anak, ini makhluk. Sekarang Allah kan tidak butuh kepada apa-apa. Punyanya langit dan bumi. Kenapa Allah mau lagi punya anak? Nah itu masuk dari langit dan bumi. Allah kan punya segalanya. Tidak butuh kepada apapun. Paham bantahannya ini? Jadi Allah tidak bilang Allah tidak punya anak. Tapi Allah langsung bantah. Maha suci Allah. Miliknya langit dan bumi. Apakah masuk akal? Allah punya semuanya. Terus Allah pergi ambil apa? Anak. Kan tidak masuk akal. Ini namanya dalilul akli. Karena Quran itu kadang menegakkan hujah berupa dalil akli. Dalil secara apa? Akal. Dalil secara akal. Iya, ini Masya Allah. Terus? Kullun lahu qanituna. Seluruhnya tunduk kepadanya. Semua tunduk kepada Allah. Yang di langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menetapkan perkara apapun, dia hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah maka terjadilah ia. Wa qalu, dan mereka berkata, ay al-yahudu wan nasara wal musyrikuna wa kullu man qala dzalika ittakhadallahu waladan. Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin dan semua yang berkata hal tersebut. Baik, Masya Allah. Belum bilang orang Yahudi, kan orang Yahudi bilang Uzair anaknya Allah. Nasoro, karena Nasoro bilang Isa anaknya Allah. Musyrikun juga masuk. Antum tahu ucapan musyrikun? Terkait dengan anaknya Allah. Mereka bilang malaikat anak perempuannya Allah. Itu musyrik. Jadi semuanya, jadi beliau ini bilang, kalau mereka berkata Allah mengambil anak. Siapa mereka? Kata Syekh, Yahudi, Nasoro, musyrik. Karena masing-masing dari tiga ini mengatakan Allah punya anak. Cuman beda-beda anaknya. Paham kan? Terus? Ittakhadallahu waladan. Allah memiliki anak. Fanasabuhu ila ma la yaliku bijalalihi. Mereka menyandarkan kepadanya, kepada apa yang tidak layak untuk keagungannya. Wa asa'u kullal isaati. Dan mereka berbuat keburukan dengan seluruh keburukan. Wa zalamu anfusahum. Dan mereka menzalimi diri-diri mereka. Wa huwa ta'ala sabirun ala dzalika minhum. Masya Allah. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan di sini, dia Allah sabar atas ucapan itu. Dari mana sisi kesabaran Allah? Setelahnya nanti akan dibuktikan. Terus? Wa huwa ta'ala sabirun ala dzalika minhum. Dan Allah bersabar atas perkara tersebut dari mereka. Wa qad hallam alaihim. Benar-benar bersabar atas mereka. Wa afahum. Dan mengampuni mereka. Wa razaqahum ma'a tanaqqusihim iyyahu. Dan memberikan rezeki kepada mereka bersamaan dengan persifatan kurang mereka kepadanya. Artinya mereka mengatakan Allah punya anak, tapi mereka tetap dapat rezeki. Nah, itu menunjukkan bahwa betapa maha sabarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Mereka bermaksiat tapi tetap dapat apa? Rezeki. Makanya tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Paham kan? Subhanah, maha suci Allah, ay tanazzaha wa taqaddasa, bersih dan suci, an kulli ma wasafahu bihil musyrikuna wal zalimuna mimma la yaliku bijalalihi, dari seluruh apa yang disifati dengannya oleh orang-orang musyrik dan orang-orang zalim,
dari apa yang tidak pantas untuk keagungannya. Fasubhana man lahul kamalul mutlaqu min jami'il wujuhi. Maka maha suci bagi pemilik kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi. Alladzi la ya'tarihi naqsun biwajhim minal wujuhi. Yang tidak ditimpa dengan kekurangan dari segala sisi. Wa ma raddihi liqaulihim, bersamaan dengan penolakan, Bantahan, bersamaan dengan bantahan terhadap perkataan, bantahannya kan Allah itu. bersamaan bantahannya terhadap perkataan mereka, aqamal hujjata wal burhana ala tanzihihi an zalika. Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah dan bukti yang nyata atas pensuciannya dari perkara tersebut. Faqala ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ay jami'uhum milkuhu, yaitu seluruhnya adalah miliknya. Wa abiduhu, dan hambanya. Yatasarrafu fihim tasarrufal maliki bil mamaliki. Dia berkehendak kepada mereka sebagaimana kehendaknya seorang raja kepada budak-budaknya. Masyarakat, rakyatnya. Nah, sebagaimana pengaturannya Al-Malik, raja, bil mamalik, kepada yang menjadi rakyatnya. Paham Ayub? Suhail? Paham? Ayub? Ngantuk? Sedikit. Ayub? Ngantuk? Sedikit. Jam berapa tidur Ayub? 10. Masa? Kenapa masih ngantuk? Tidak Mi. Sekarang setelah ditegur. Lari Mi setan nah. Alhamdulillah. Suhail? Ngantuk saudara? Enggak aja. Tapi jatuh kepalamu? Iya. Kuliah begini tadi. Masa bilang tidak. Nah, jatuh kepalanya. Ayub? Hampir dia ganggu Rizki. Hampir bunyi mesinnya. Saudara? Saudara? Alhamdulillah. Terus. Wahum qanituna lahu musakharuna tahta tadbirihi. Dan mereka tunduk kepadanya, tunduk di bawah aturannya. Fa idza kanu kulluhum abidahu, jika mereka semuanya adalah hambanya, muftakirina ilaihi, dalam keadaan mereka butuh kepadanya, wa huwa ghaniyun anhum, dan dia tidak butuh kepada mereka. Yaitu Allah. Jadi mereka butuh kepada Allah dan Allah, sementara Allah tidak butuh kepada mereka. Fa kaifa yakunu minhum ahadun yakunu lahu waladan. Bagaimana mungkin seseorang di antara mereka punya anak, menjadi anak, menjadi anak lahu, untuknya. Bagaimana mungkin seseorang di antara mereka menjadi anak baginya? Wal wadadu la budda ay yakuna min jinsi walidihi li'annahu juz'un min. Seorang anak pastilah berasal dari jenis orang tuanya karena dia bagian darinya. Berarti Allah ada dua. Makanya keharusan dari ucapan orang Nasoro, Allah punya anak. Nah, Isa adalah anak Allah. Makanya mereka langsung bilang, Tuhan ada berapa? Kan begitu. Itu keharusannya. Ketika orang Yahudi bilang Uzair anak Allah, berarti Tuhan ada dua menurut mereka. Paham kan? Jelas kan? Nah, itu keharusan. Nah, terus orang musyrikin lebih-lebih lagi. Mereka bilang kan, malaikat adalah anaknya Allah. Tuhan mereka banyak. Makanya orang musyrikin lebih banyak patungnya. Orang musyrikin lebih banyak patungnya. Iya kan? Nah, ini bahayanya. Iya. Terus? Wallahu ta'ala al-malikul qahiru. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki lagi maha menguasai. Wa antum mamlukuna al-makhuruna. Dan kalian dimiliki dan dikuasai. Wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara'u. Dan dia maha kaya dan kalian fakir, tidak memiliki apa-apa. Fa kaifa ma hadza yakunu lahu waladun? Bagaimana mungkin bersama ini dia memiliki anak?
Hadza min abtalil batili wa asmajihi. Ini adalah perkara yang paling batil dan yang paling buruk. Masya Allah. Hasan. Terus. Wal qunutu naw'ani. Ketundukan ada dua macam. Kunutun amun. Ketundukan umum. Ini penting juga ya. Kan kullun lahu qanitun. Semuanya tunduk kepada Allah. Tunduk itu apa? Maksudnya tunduk. Apakah tunduk maksudnya dia beribadah kepada Allah atau bagaimana? Makanya boleh jelaskan. Tunduk itu ada dua. Ada ketundukan umum terus. Kunutun amun, ketundukan umum, wa huwa kunutul khalqi kullihim tahta tadbiril khaliqi, yaitu ketundukan makhluk seluruhnya di bawah aturan pencipta. Paham ini kan? Semua yang di langit dan bumi ini tunduk kepada Allah. Yang bermaksiat dan yang taatnya, semuanya taat. Ya kan? Buktinya maksiat, taat sama-sama mati. Berarti semuanya tunduk di bawah pengaturan umum namanya. Jadi ada pengaturan umum, ketundukan umum. Terus? Wa khasun, dan ketundukan khusus. Wa huwa kunutul ibadati, yaitu ketundukan ibadah. Nah, ketundukan khusus artinya ketundukan dengan menjalankan ibadah kepada Allah. Fan-naw'ul awwalu kama fi hadhihi al-ayati, wan-naw'u tsani kama fi qoulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitina. Jenis yang pertama sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Karena ayat ini dikatakan kullun lahu qanitun. Semuanya tunduk kepada Allah. Semuanya, langit dan bumi. Paham kan? Berarti ketundukan apa ini? Umum atau khusus? Umum. Terus? Wan-naw'u tsani, dan jenis yang kedua kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan tunduk. Ini ketundukan khusus karena dia berdiri melakukan perintah Allah. Tsumma qala badi'us samawati wal ard. Kemudian dia mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Ai khaliquhuma ala wajhin qad atqanahuma wa ahsanahuma ala ghairi misalin sabaqa, yaitu dia menciptakan keduanya. Itu makna badi, khaliq. Badi artinya apa? Mencipta. Dia menciptakan keduanya di atas sisi dia menyempurnakannya dan membaguskan keduanya di atas tanpa ada misal yang mendahuluinya. Tanpa ada yang sama sebelumnya. Paham kan? Allah ciptakan langit dan bumi, itu tidak ada sama sekali yang sama dengannya. Paham kan? Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia menetapkan perkara apapun, dia hanya mengatakan terjadilah, maka terjadilah ia. Fala yasta'si alaihi wala yamtani'u minhu. Tidak ada yang sukar atasnya dan tidak ada yang menghalangi darinya. Masya Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Paham kan? Dan tidak ada yang bisa menahan, menghalangi dari yang Allah tetapkan. Paham kan? Makanya sebagai faedah itu, seorang kalau berdoa tidak boleh bilang Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma rzuqni in syi'ta. Ya Allah ampuni saya kalau kamu kehendaki. Beri saya rezeki kalau kamu kehendaki. Tidak boleh. Nabi larang. Kenapa? Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Iya kan? Tidak ada juga yang bisa menghalangi kalau Allah ampuni kita. Paham kan? Nah itu diantaranya. Karena ini faedahnya. Allah kalau menghendaki pasti terjadi. Kalau tidak Allah kehendaki, tidak mungkin terjadi. Ini Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, kita ambil banyak. Kita lanjut lagi insya Allah hari Senin. Insya Allah.